Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Duramasari, SHMH. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, program studi Ilmu Hukum. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila untuk pertemuan pertama. Pengantar pendidikan Pancasila. Hal ini kita akan menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila dan menanya alasan diperlukannya pendidikannya Pancasila. Karena urgensi pendidikan Pancasila dewasa ini lebih dikedepankan. Masalahnya anak-anak muda pada zaman sekarang, generasi-generasi milenial sekarang, lebih paham gimana caranya belajar sosial media dibandingkan dengan sampah-sampah negara, yaitu pendidikan Pancasila. Dan dari situ kita harus tahu alasan diperlukannya pendidikan Pancasila, terutama untuk generasi muda, terutama untuk anak-anak muda, terutama untuk para pelajar dan juga para mahasiswa. Konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, sebelumnya kita harus tahu tentang latar belakang mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Karena kalau kita harus mengerti urgensinya, kenapa kita harus paham dulu kenapa ini pentingnya, itu kita pelajari di perguruan tinggi. Pertama adalah karena masalah perpajakan. Perpajakan, kesadaran tentang perpajakan ini menjadi permasalahan utama bagi bangsa karena uang dari pajak itu menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan jalan-jalan, pembangunan gedung-gedung bertingkat, pembangunan jembatan, fasilitas umum, jalan-jalan tol, jalan bebas hambatan, semuanya menggunakan perpajakan, bahkan untuk perbaikan-perbaikan dan segala macamnya menggunakan dana dari perpajakan. Anggaran pajak belanja Bank Negara 2016 sebesar 74,6%, penerimaan negara berasal dari pajak. Semuanya APBN itu berasal dari pajak. Maka dari itu, perpajakan memiliki hal yang sangat penting dalam hal permasalahan utama bangsa dan negara. Roda perekonomian, roda pembangunan suatu negara tidak akan berjalan tanpa adanya pembayaran pajak yang teratur dan tepat waktu. Masalah yang muncul adalah masih banyak para wajib pajak perorangan maupun badan lembaga perusahaan yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain sudah banyak ya wajib pajak perorangan maupun lembaga yang tidak sadar pajak, masih ada beberapa lembaga atau perorangan yang ternyata belum mendaftarkan sebagai wajib pajak. Mereka tidak mendaftar sebagai wajib pajak dan tidak membayar pajak. Nah, hal inilah yang memunculkan masalah-masalah umum dalam pembangunan bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia ini pembangunannya berasal dari perpajakan dan semuanya dipakai kembali lagi untuk masyarakat, kembali lagi untuk penduduk dan bangsa Indonesia. Maka dari itu kesadaran akan pajak, karena ini adalah dari kita untuk kita, dari masyarakat untuk masyarakat, harus segera dicanangkan bahwa pajak itu sangat penting bagi pembangunan bangsa Indonesia. Masalah yang kedua adalah masalah korupsi. Hal ini sangat mendasar dan banyak sekali yang terjadi di Indonesia, baik dari lini yang paling bawah sampai lini yang paling atas. Masalah korupsi sampai sekarang masih terjadi baik di pusat maupun di daerah. Hampir setiap hari, hampir setiap minggu, hampir setiap bulan kita mendengar ada pejabat yang ditangkap karena korupsi. OTT, ada yang ditangkap, ada yang dilaporkan, ada yang terbukti dengan barang-barang sitaan perpajakannya, korupsinya. Semua itu terjadi di keseharian kita. Korupsi itu tidak bisa kita lepas begitu saja. Bahkan ada yang bilang korupsi itu banyak. Transparansi Internasional merilis situasi korupsi di 180 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari ITI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan paling korup di dunia. Artinya, Indonesia masih negara berkembang, belum negara maju, tapi tingkat korupsinya sangat tinggi. Yang ketiga, masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Kita punya banyak hutan, kita berada di Katulistiwa. Negara Indonesia adalah archipelagic country, yaitu negara kepulauan yang terdiri tempatnya, lokasinya sangat strategis. Musimnya ada 2, lingkungannya bagus, paru-paru dunia, karena banyak sekali
pohon, banyak sekali hutan. Ya ini bukan cuman untuk Indonesia saja, ini tuh seluruh dunia. Namun di West Asia tersebut perlahan mulai luntur, sering banyak kasus pembakaran hutan. Jadi banyak-banyak perambah hutan menjadi lahan pertanian. Banyak yang illegal logging. Mereka menebang hutan, tapi tanpa adanya penanaman kembali. Karena menanam kembali dari tunas yang baru untuk sampai menjadi pohon yang tinggi dan sehat, seperti hutan, itu prosesnya tidak sebentar. Tetapi banyak yang mereka itu menebang hutan secara liar, illegal logging. Setelah itu mereka tidak melakukan penanaman kembali, artinya hutan menjadi gundul. Hutan menjadi gundul, tidak ada reboisasi, alhasil kalau terjadi hujan, tidak ada resapan air hujan menjadikan banjir, lalu kadar oksigen juga berkurang, karena seperti kita tahu, hutan, pohon-pohon itu adalah menghasilkan oksigen kita perlukan sehari-hari untuk bernapas. Perambahan hutan menjadi lahan pertanian juga sangat banyak terjadi. Jadi hutan dikosongkan, ditebang tanpa ada reboisasi, diubah menjadi lahan pertanian. Artinya lahan pertanian kan padi, singkong, dan yang lain sebagainya. Dan yang paling saya terbicarakan adalah beralih hutan Indonesia menjadi perkebunan. Artinya hutan yang tadi jadi paru-paru dunia yang warnanya hijau, kalau kita lihat di peta di atlas, warna Indonesia itu mayoritas hijau dan biru. Hijau itu di daratan, daratan yang memang banyak hutannya, dan biru itu karena di lautan. Namun dewasa ini tuh sudah lengser karena banyak sekali lahan hutan, lahan yang dijadikan pemukiman, pembakaran hutan, pertanian, dan perkebunan. Ini adalah contoh kemarin ada yang ditangkap untuk masalah korupsi, kasus korupsi, tahanan-tahanan KPK. Itulah contoh-contoh pembakaran hutan yang terjadi. Jadi hutan dibakar mau diubah jadi lahan pertanian, lahan perindustrian, lahan perkebunan atau pemukiman, tanpa diganti posisi tempat alokasi yang baru untuk mengganti fungsinya hutan yang sangat banyak. Keempat adalah masalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadi reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan dalam tata negara Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan persatuan bangsa. Karena demokrasi makin jelas, banyak orang atau oknum yang merasa tidak puas terhadap negaranya. Tidak puas apa yang sudah negara berikan kepada saya. Bukan lagi motonya atau teorinya mengatakan apa yang saya sudah berikan kepada negara. Bukan, jadi masalah disintegrasi bangsa itu sangat-sangat pelik. Masalah degradasi moral, fenomena materialisme, pragmatisme, hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadasi moral tersebut terekspresikan oleh tayangan berbagai media sosial. Contoh, anak-anak muda yang rela bekerja apapun untuk mendapatkan uang dengan cara cepat hanya untuk membeli barang-barang mahal atau barang-barang branded. Atau anak-anak muda, generasi muda yang pamer atau menunjukkan aktivitas sehari-harinya yang wah, yang glamor di media sosial, padahal bertentangan atau berkebalikan dengan situasi dia terkini atau situasi sesungguhnya yang memang tidak seglamor itu. Fenomena degradasi moral, jadi mereka memanfaatkan segala situasi, segala kesempatan tanpa memikirkan moral bangsa Indonesia hanya untuk eksis di media sosial. Mereka hedon, hidup memabukkan, dibeli barang mewah yang alhasil sebenarnya akan dengan mungkin saja dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara apapun untuk dapat mendapatkan uang, atau dengan cara mereka mungkin kredit tapi tidak bisa membayar. Nah, hal seperti itu karena hidup hedonisme dan dekadasi menurut ini salah satu permasalahan yang harus kita bahas atau kita hindari. Masalah narkoba. Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia tahun 2013, Polri mengklaim menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika, berjenis psikotropika, maupun narkoba yang jenis berbahan berbahaya lainnya. Narkoba ini sudah masuk di semua kalangan, bahkan anak-anak muda dan orang tua, mau profesinya apapun, mau profesinya hanya sebagai entrepreneur, mau profesinya sebagai businessman, profesinya sebagai ASN, ada juga profesinya sebagai pejabat, semuanya kena di kasus narkoba karena narkoba ini masuk ke semua lini.
Selanjutnya masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegak hukum. Memang banyak faktor yang mempengaruhi terhadap aktivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam hukum adalah faktor manusianya. Masalah penegak hukum yang berkeadilan dewasa ini hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Banyak sekali yang mendegradasikan hukum. Hanya orang-orang tertentu yang dibela oleh hukum atau hanya kalau orang-orang biasa pasti akan berhubungan dengan hukum itu agak sulit. Nah, sebenarnya bukan faktor penegakan hukumnya, bukan faktor hukumnya, bukan faktor aturannya, tapi faktor manusianya, oknumnya atau personnya. Masalah terorisme, salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu tidak begitu jelas sih di Indonesia, namun faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Mengapa mereka mudah terpengaruh dalam paham ekstrem tersebut? Sejumlah tokoh berasumsi bahwa akhirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif, dan terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrem tersebut. Jadi, terorisme adalah tindakan yang membuat resah masyarakat, membuat resah, membuat suasana menjadi mencekam. Itu namanya terorisme. Dan masalahnya adalah terkadang mengatasnamakan agama, bom bunuh diri, kerusuhan, dan yang lain sebagainya. Hal-hal tersebut, 98 masalah tersebut adalah hal-hal yang perlu kita masalah-masalah yang membuat kenapa urgensinya kita perlu pendidikan Pancasila untuk usia-usia remaja, usia-usia anak-anak muda. Karena masalah-masalah tersebut membuat kita, oh kita harus kembali lagi ke falsafah negara kita yaitu Pancasila. Kita kembali lagi, apa sih pentingnya pendidikan Pancasila? Kenapa kita harus tahu Pancasila? Karena kita menghadapi 8 masalah besar ini, masih banyak masalah-masalah yang lain, yang masalah-masalah tambahan lain, turunan-turunan lain, tapi 8 masalah ini adalah 8 masalah terbesar yang dapat dirangkum sebagai masalah utama kenapa urgensi pentingnya kita mempelajari pendidikan Pancasila. Karena Pancasila merupakan fondasi, merupakan dasar terbentuknya suatu pribadi manusia sehat yang bertawakal dan manusia bangsa Indonesia seutuhnya yang pastinya akan terhindar dari kedelapan masalah terbesar ini. Untuk pertemuan pertama, Ibu sudahi terlebih dahulu, akan dilanjutkan ke pertemuan kedua. 8 masalah ini yang bisa Ibu sampaikan hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.